Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya sekali lagi bersama tim lagi berada di luar base camp, sehingga kita sambil refreshing, sambil kita mencari inspirasi, sambil melepas penat. Dan walaupun belum saatnya kita refreshing, belum saatnya kita weekend, tetapi karena kita sejak tiap hari bergelimang dengan chart, bergelimang dengan pergerakan market yang membuat kita sangat-sangat tentu ada tekanan yang luar biasa, baik secara fisik maupun secara psikis ya, berkaitan dengan kerjaan yang sudah kita lakukan setiap hari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman yang bertanya berkaitan dengan news ya, berkaitan dengan dampak news, berkaitan dengan strategi news dan sebagainya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi news yang berdampak besar. Satu yang harus kita ingat, bahwa news ini ada kalanya punya volatilitas yang tinggi ketika nanti jam-jam rilisnya itu dirilis, disampaikan, maka jam-jam itu ada beberapa menit ke depan, ada kalanya di saat market sudah mendekati news itu dirilis, sudah mulai ada euforia, mulai ada pergerakan, ada gejolak yang cukup signifikan di sana. Kemudian setelah atau pasca news juga ada kalanya menunggu hingga beberapa menit, hingga 15 menit, 30 menit baru bergerak yang sangat luar biasa dampaknya. Nah, bagaimana cara mensiasati, bagaimana cara kita menghadapi news ketika kita mencoba untuk mencari perolehan keuntungan, atau kita mencoba untuk menggunakan, memanfaatkan potensi-potensi yang ada baik sebelum news maupun sesudah news. Yang pertama, saran saya ketika teman-teman pengen manfaatkan peluang dari news, maka perhatikan pertama adalah ketahanan kita, yang kedua keahlian yang sudah kita lakukan, sudah kita punya. Karena kalau kita menghadapi news, kalau kita pengen manfaatkan peluang dan potensi dari pra news atau sebelum news dirilis, bahkan mungkin seperti yang kita pernah sampaikan bersama, bahwa kadang jelang-jelang news itu juga punya dampak, punya potensi yang luar biasa. Nah, di sana kita bisa melihat dari historinya ya, news itu dampaknya seperti apa. Secara umum kita bisa lihat dari histori, dari kita pergerakan demi pergerakan yang ada. Ketika menit-menit terakhir jelang news itu dirilis, maka di situ akan banyak muncul, di situ akan tampak petunjuk di sana. Apakah nanti mulai ada pergerakan yang ekstrim, apakah mulai ada tekanan, ada penolakan dan sebagainya. Hanya saja kita harus jeli di situ. Sekali lagi, kalau kita tidak mampu, tidak punya keahlian di situ, tidak punya keahlian untuk kita masuk di jelang news itu dirilis, maka lebih baik kita tunggu hingga rilis news dirilis dan selesai dampaknya. Artinya 1 jam setelah news itu dirilis sudah muncul dampaknya, baru kita nanti lakukan entry point di sana. Ketika kita mau memanfaatkan peluang dari pra news, maka biasa kita gunakan adalah dengan menggunakan pending order ya, pending order di menit-menit terakhir. Kenapa harus menggunakan menit-menit terakhir? Karena di menit-menit terakhir itulah nanti pergerakan itu akan terlihat stabil di sana. Ketika dia mau bergerak naik, ketika dia mau bergerak turun, maka di situ akan terlihat ya, tekanan dan dorongannya akan kelihatan di situ. Yang kedua, perhatikan simulasi kita atau antisipasi kita ketika kita sudah menempatkan posisi entry point kita. Nah, biasanya di menit-menit terakhir itu kalau kita mau manfaatkan, maka segera kita batasi risikonya. Kita misalkan menggunakan entry point, menggunakan pending order, maka berapa yang harus kita batasi risikonya. Kita bisa gunakan stop loss, kita bisa gunakan take profit, bahkan kita bisa gunakan yang namanya pending order yang perlawanan ya. Misalkan kita menggunakan pending order buy stop dan sell stop dengan jarak yang kita bisa ukur misalkan 200, 250 dan sebagainya, sesuai dengan gaya trading kita, sesuai dengan pengalaman kita menghadapi news itu.
Atau bahkan kita bisa mengantisipasi, misalkan kita sudah yakin, kita sudah melihat histori yang ada, marketnya jelang-jelang news itu dirilis punya tekanan yang kuat ke atas, trennya sudah mulai kuat di atas, mulai bergerak, kemudian sudah mulai terlihat di situ, di menit-menit terakhirnya tekanan ke atas mulai kuat, maka kita bisa menggunakan entry point buy dengan mendekati news itu dirilis, artinya menit-menit terakhir ketika news itu mau dirilis. Tetapi jangan lupa sekali lagi, kita bisa gunakan pending order di bawahnya untuk mengantisipasi, baik itu menggunakan lot yang sama untuk mengunci atau untuk hedging, atau bahkan kita bisa gunakan lot yang lebih besar ketika nanti ternyata marketnya berbalik, maka setidaknya kita sudah ada antisipasi ya. Mau pakai yang stop loss, mau pakai pending order, semuanya tidak ada yang baku, semuanya sesuaikan dengan gaya trading kita masing-masing, sesuaikan dengan karakter kita masing-masing, karena tidak seorang pun ada yang bisa menggunakan teknik yang fix ya, teknik yang pasti dengan menggunakan satu teknik. Seorang trader profesional yang dia bisa konsisten menjaga tingkat profitnya dalam jangka waktu yang panjang, artinya sudah bisa konsisten di sana. Yang dia selalu antisipasi, yang dia selalu pertimbangkan adalah bagaimana mengantisipasi ketika kita sudah menempatkan posisi kita. Bukan berkeyakinan yang kita lakukan adalah pasti akan sesuai, tetapi sudah kita antisipasi bagaimana ketika market itu ternyata berbalik. Nah, bagaimana ketika menghadapi news setelah terjadi atau setelah pasca news? Ketika news sudah selesai, yang kita lakukan adalah melakukan reanalisa, melakukan evaluasi dan koreksi apa yang terjadi, yang update-nya seperti apa, yang terakhir terbentuk seperti apa, kita pelajari, kita baca di situ adakah dampak, adakah pengaruh yang signifikan terhadap tren sebelumnya. Maka dari situ kita ikuti kecenderungannya, kita ikuti tren yang terkininya, dan kita ikuti yang real time yang sedang update-nya. Itu kalau kita menghadapi, kita memanfaatkan peluang pasca news. Ada pertanyaan, bagaimana ketika sudah news kemudian ternyata berbalik ya? Kapan kita merugikan atau kapan kita melakukan close ketika market itu berbalik, atau bagaimana cara mengatasi ya? Sekali lagi ada banyak cara untuk mengatasi ketika kita transaksi kita tersentuh kemudian marketnya ternyata naik turun luar biasa ya. Kalau satu arah tidak masalah, kalau satu arah kita sudah siapkan dengan pending order. Bagaimana kalau dua arah, naik kena kemudian turun, kena kemudian bolak-balik? Yang kita lakukan adalah selalu membatasi resiko kerugian. Mana yang dominan, mana yang di situ yang trennya yang mendominasi, maka ikut di sana. Yang berlawanan dari tren, kita close di sana. Kita tutup, kita rugikan. Loh, kenapa kita harus rugikan? Diingat, ini adalah trading, ini adalah transaksi, ini adalah bisnis, di mana ketika sesuatu yang kita rencanakan sudah di luar, sudah berbalik arah dan jauh dari yang sudah kita rencanakan, maka resiko yang harus kita ambil. Bisa kita batasi resiko dengan 2%, bisa dengan 1% dari modal, bisa dengan menggunakan 300 sampai 500 pergerakan. Semuanya kita harus lakukan, semuanya harus kita coba. Kalau kita belum bisa menemukan, maka belajarlah dulu untuk berlatih, memperbanyak cara trading kita, memperbanyak strategi entry kita ketika kita menghadapi dampak dari news itu. Selagi kita masih belum bisa, selagi kita masih belum menguasai teknisnya, selagi kita belum menguasai skill di sana, dan kita memaksa dengan real account, memaksa dengan uang yang asli, maka yang terjadi kita akan terseret dengan minus yang panjang, akan terseret dengan pergerakan-pergerakan yang ketika berbalik kita langsung drop, kita langsung jatuh mental kita. Kenapa seperti itu? Karena untuk kita entry, untuk kita transaksi satu kali saja, yang ada di benak kita selalu takut salah, terlalu karena takut nanti kita entry rugi dan sebagainya. Nah, psikologi seperti ini akan selalu muncul kalau kita belum memahami, belum menguasai teknis yang kita gunakan. Karena kalau sudah menguasai, tentu sudah siap semuanya. Kapan kita merisikukan, kapan kita harus membiarkan. Ini pesan saya buat teman-teman yang masih gagal, yang masih belum bisa menghadapi news.
saran saya lebih baik tidak ikut di dalam memanfaatkan pra-news atau tidak masuk sebelum news itu dirilis ya. Kalau punya keahlian, punya skill tidak masalah. Kemudian ketika kita menghadapi news sudah terjadi dan dampaknya kelihatan, itu pun harus punya skill, harus punya pengalaman di sana. Ya, kalau kita sudah lihat teknikalnya, ini sudah yakin triggernya, kita entry, jangan lupa selalu pertimbangkan manajemen resikonya, pertimbangkan recovery-nya. Tidak ada yang pasti dalam trading, yang ada kita harus siap semuanya, baik rugi maupun untung. Mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman ini berkaitan dengan cara kita menghadapi news ya. Kalau kita masih bertanya bagaimana cara meresikukan, bagaimana cara kita mengatasi, caranya adalah bagaimana kita mengeksplor kemampuan kita, bagaimana kita menggali potensi kita untuk mencoba selalu bagaimana cara menghadapi, bagaimana cara kita menggunakan strategi entry-nya ketika news itu dirilis. Selagi kita belum mampu, maka jangan memaksa diri untuk menggunakan real account. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.